Media Inggris menyebut John Herdman, pelatih istimewa Indonesia, siap dongkrak naturalisasi dan peringkat FIFA. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia yang baru menuai perhatian dari berbagai media internasional, termasuk dari tanah kelahirannya, Inggris. Beberapa media di Britania Raya menyoroti potensi besar yang dibawa oleh mantan arsitek Timnas Kanada itu, terutama dalam hal proyek naturalisasi dan lonjakan peringkat FIFA yang drastis. Sorotan positif, arsitek sepak bola dengan rekam jejak kuat. Herdman, yang sukses membawa Timnas Putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah 36 tahun absen, dianggap memiliki DNA untuk mengubah tim underdog. Media-media Inggris melihat rekam jejak ini sebagai modal berharga yang sangat dibutuhkan Indonesia. Herdman akan membawa pengalaman lintas benua yang langka, rekam jejak yang terbukti dalam kualifikasi Piala Dunia, dan pola pikir pengembangan yang jelas, serta kualitas yang diharapkan membawa banyak peningkatan untuk Timnas Indonesia. Demikian ulasan yang dikutip dari laporan salah satu media terkemuka yang meliput sepak bola Asia. Komentar tersebut secara implisit merujuk pada dua dampak krusial yang diharapkan, yaitu daya tarik naturalisasi. Dengan reputasinya yang mendunia, Herdman diyakini akan menjadi magnet bagi pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa untuk bersedia membela merah putih, sehingga memperkuat skuad secara instan. Kenaikan peringkat FIFA, keahliannya dalam membangun struktur tim dan filosofi permainan yang modern diprediksi dapat menaikkan peringkat FIFA Indonesia secara drastis dalam jangka waktu yang relatif cepat. Sorotan kontroversi, mengangkat isu masa lalu Kanada. Namun pujian tersebut datang bersamaan dengan sorotan kritis dari media Inggris lainnya, seperti yang dilontarkan oleh Talksport. Media tersebut menanggapi kabar penunjukan ini dengan nada ketus, bahkan memberikan judul berita yang menyentil. Manajer Kanada yang ditegur terkait skandal Olimpiade mendapatkan pekerjaan internasional baru. Sorotan ini merujuk pada kontroversi yang melibatkan Herdman menjelang Olimpiade 2024, di mana ia menerima surat teguran resmi dari Federasi Sepak Bola Kanada atau Canada Soccer atas perannya dalam insiden yang melibatkan penggunaan drone ilegal. Meskipun demikian, John Herdman sendiri, seperti yang ia ungkapkan kepada media internasional, menyatakan bahwa potensi Indonesia adalah alasan utama ia menerima pinangan PSSI. Ini tentang menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa Anda rasakan semangatnya dan intensitas para penggemar. Apa yang saya lihat adalah potensi bakatnya sangat besar. Suasananya sangat mirip dengan Kanada. Sebuah negara besar, banyak potensi dengan pemain lokal, tetapi juga kemampuan untuk merekrut pemain dui kenegaraan atau naturalisasi yang sudah mereka mulai. Ujar Herdman mengkonfirmasi bahwa potensi naturalisasi adalah bagian dari rencananya. Penunjukan Herdman kini menempatkan Timnas Indonesia di bawah pengawasan media global dengan harapan dan tantangan besar menanti sang arsitek asal Inggris. John Herdman ungkap keinginan bertemu negara kuat di ajang FIFA Series. Tekad kuat John Herdman untuk mengakselerasi perkembangan Timnas Indonesia kian terlihat jelas. Pelatih kepala asal Inggris itu baru-baru ini menyuarakan ambisi strategisnya menjelang keikutsertaan skuad Garuda di turnamen internasional FIFA Series. Herdman secara eksplisit berharap agar timnya dipertemukan dengan negara-negara yang memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dan reputasi global yang kuat. Menurut Herdman, ajang FIFA Series yang mempertemukan tim-tim dari konfederasi berbeda merupakan kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan hanya untuk mencari kemenangan aman. Tujuan kami di setiap kalender FIFA adalah pertumbuhan, bukan sekedar statistik di atas kertas, tegas Herdman. Jika kami benar-benar ingin menembus level elit Asia dan suatu hari nanti bersaing di Piala Dunia, para pemain harus terbiasa menghadapi lawan yang menuntut kesempurnaan. Kami butuh tekanan maksimal, kecepatan tinggi, dan pertarungan taktis yang brutal. Pertemuan dengan negara kuat akan memberikan semua itu, ujar Herdman. Membangun mentalitas dan adaptasi taktik. Herdman menjelaskan lebih lanjut bahwa menghadapi tim papan atas memiliki manfaat ganda. Pertama, pembangunan mentalitas, dan kedua, percepatan adaptasi taktik.
Secara mental, ia ingin para pemain Indonesia menghilangkan rasa minder dan mulai percaya bahwa mereka bisa bersaing. Kekalahan dari tim kuat selama dimainkan dengan performa terbaik justru dapat menjadi pelajaran yang lebih berharga daripada kemenangan mudah. Di sisi taktik, tim-tim kuat seringkali menerapkan sistem permainan yang kompleks dan cepat, memaksa para pemain Garuda untuk mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Ketika kami menghadapi tim dari Eropa atau Amerika Selatan yang peringkatnya mungkin 40 hingga 60 dunia, setiap kesalahan kecil kami akan dihukum. Itulah yang kami cari. Kami ingin kelemahan kami terekspos sehingga kami tahu persis di mana harus fokus saat kembali ke sesi latihan. Tambah pelatih yang dikenal memiliki filosofi kerja keras ini. Keinginan John Hartman ini tidak hanya mencerminkan ambisinya, tetapi juga menjadi sinyal kepada federasi dan para penggemar bahwa jalan menuju kejayaan timnas Indonesia adalah melalui tantangan yang paling sulit. Kehadiran lawan tangguh di FIFA Series akan menjadi ujian krusial bagi sejauh mana program pembangunan yang ia terapkan telah berjalan efektif. Proyeksi PSSI, penambahan pemain naturalisasi Indonesia dipastikan melonjak tajam pada tahun 2026. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Yunus Nusi, memberikan pandangan terbuka mengenai kelanjutan program naturalisasi yang menjadi salah satu pilar utama penguatan timnas Indonesia. Program ini yang telah berjalan intensif selama beberapa tahun terakhir, dipastikan akan mengalami peningkatan drastis dalam beberapa tahun ke depan. Yunus Nusi secara tegas memproyeksikan bahwa upaya penambahan pemain keturunan yang berlaga di luar negeri dan berpotensi memperkuat tim Garuda akan mencapai puncaknya di tahun 2026. Yunus Nusi menekankan bahwa PSSI telah menyusun rencana jangka panjang yang tidak hanya terpaku pada kebutuhan mendesak di tahun 2025. Ia mengungkapkan, kami di PSSI terus bekerja dalam senyap untuk memastikan timnas memiliki amunisi terbaik. Kami melihat data dan potensi yang ada. Saya bisa sampaikan kemungkinan besar penambahan pemain naturalisasi di tahun 2026 itu akan jauh lebih banyak dari total penambahan yang kita lakukan sepanjang tahun 2025, ujar Yunus Nusi. Ini bukan hanya tentang kuantitas, tetapi tentang memenuhi kebutuhan di setiap posisi untuk membuat kedalaman skuad kita merata dan tangguh, siap menghadapi tantangan level Asia bahkan global di tahun-tahun mendatang. Lanjutnya, kompetisi penting kedepankan akan sangat padat, jadi ya semuanya bisa saja terjadi, tegasnya. Implikasi strategi jangka panjang. Pernyataan ini memiliki implikasi signifikan jika tahun 2025 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak untuk kualifikasi Piala Dunia dan turnamen regional, maka fokus tahun 2026 adalah membangun struktur tim yang berkelanjutan. Lonjakan jumlah pemain naturalisasi yang diproyeksikan di 2026 menunjukkan PSSI dan staf pelatih sudah memikirkan regenerasi skuad, mempersiapkan pengganti bagi pemain senior, memastikan transisi berjalan mulus, kebutuhan posisi spesifik, menutup celah di posisi-posisi krusial yang sulit dipenuhi oleh talenta lokal dalam waktu singkat. Persaingan internal meningkatkan intensitas latihan dan pertandingan karena kualitas pemain pelapis tidak jauh berbeda dengan pemain utama. Kesimpulannya, PSSI melalui program naturalisasi ini sedang berusaha keras untuk memastikan Indonesia memiliki skuad yang siap bersaing di kompetisi utama Asia, dan proyeksi lonjakan di tahun 2026 itu adalah bukti komitmen mereka terhadap strategi pembangunan tim yang visioner. Analisis taktis, John Hartman dan dilema naturalisasi lanjutan Timnas Indonesia. Kedatangan John Hartman sebagai arsitek baru Timnas Indonesia telah memicu gelombang optimisme. Pelatih asal Inggris ini dikenal dengan pendekatan taktis yang pragmatis dan kemampuan membangun kultur tim yang kuat. Namun fokus utama yang kini menjadi perdebatan adalah keberlanjutan program naturalisasi. Seberapa jauh Hartman akan bergantung pada pemain keturunan Eropa dan apakah skuad Garuda masih memerlukan tambahan amunisi impor. Kebutuhan versus keberlanjutan. Di bawah pendahulunya, program naturalisasi secara masif berhasil menutup celah kualitas di beberapa posisi krusial. Indonesia kini memiliki fondasi pemain yang berkompetisi di Liga Eredivisie, Liga Belgia, hingga kasta kedua Liga Inggris. Bagi Hartman, ini adalah aset berharga yang menyediakan basis pengalaman internasional. Menurut analisis taktis, kebutuhan tambahan pemain naturalisasi di era Hartman harus dilihat dari kacamata spesialisasi posisi,
bukan sekedar mencari pemain yang lebih baik. 1. Analisis kebutuhan posisi. Saat ini pertahanan dan lini tengah Indonesia relatif kuat dengan nama-nama seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Ivar Jenner. Namun Hartman mungkin akan mencari upgrade di 2 area spesifik. Striker murni nomor 9. Indonesia masih kekurangan penyerang tengah klinis dengan fisik mumpuni yang mampu menahan bola di sepertiga akhir,